Bismillahirrahmanirrahim. Takbi pun tetap semangat. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang cara menggunakan materi pengajian atau untuk mengisi ceramah atau mengisi kultum dan sebagainya yang diambil dari runtah godong. Mengapa ini penting ya? Saya kira dengan menggunakan materi dari runtah godong ini, mudah-mudahan yang tadinya mungkin tidak percaya diri untuk mengisi ceramah misalkan atau mengisi materi, kemudian menjadi lebih percaya diri karena terbantu dengan apa yang disampaikan di dalam materi runtah godong. Ya, materi ini bisa dilihat di runtahgodong.wordpress.com. Saya kira mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya sudah pernah memiliki materi pengajian ya atau materi ceramah ya. Misalkan di sini ada materi tentang Syumuliyatul Islam ya, kesempurnaan Islam ya. Ini ada materi yang lain, kemudian ini ada materi dari runtah godong. Ya. Saya kira ada dua hal yang membedakan materi runtah godong dengan materi dari tempat yang lain. Kalau isi sih insya Allah sama ya, hanya mungkin cara penyampaian saja yang berbeda. Nah, kalau misalkan kita mengambil materi dari tempat lain, maka file atau slide materi itu akan dimulai dari slide pertama, slide kedua, slide ketiga, dan seterusnya, kemudian akan berhenti di slide yang terakhir. Ya. Ini ada 40 slide. Jadi kalau satu slide aja perlu waktu 2 menit ya berarti minimal ada 80 menit ya waktu yang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau materinya dari runtah godong? Ya. Nah, materi yang dari runtah godong ini yang membedakan yang pertama adalah bahwa materi itu seolah-olah hanya terdiri dari satu slide, ya, yaitu bagan materi, ya. Jadi bukan dimulai dari slide pertama kemudian berhenti di slide yang terakhir. Tapi dia mulainya dari bagan materi dan berhentinya di bagan materi itu juga. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat, ya, ini bagannya. Ya, jadi mulainya dari bagan ini dan berhentinya juga di bagan ini lagi. Ya, jadi bukan dari slide pertama sampai dengan slide yang terakhir. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam slide ini ada simbol ini ya, simbol lingkaran. Ya. Nah, sebenarnya dan kalau kita taruh mouse di simbol lingkaran ini kan berubah jadi seperti tangan ya. Ya, yang tadinya ini panah, ini berubah jadi tangan, ya.
Nah, ini sebenarnya artinya bahwa simbol itu bisa diklik ya. Jadi simbol itu untuk menampilkan eh, detail atau rujukan dari apa namanya item yang sedang dibahas ya. Jadi misalkan ini sedang bicara tentang syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, ada pada surat 2 ayat 208. Berarti surat Al-Baqarah ayat 208. Ya. Syukur-syukur sudah hafal ayatnya. Ya. Nah, kalau belum atau lupa lagi misalkan, nah kita bisa mengklik simbol lingkaran ini. Ya, jadi nanti akan menampilkan apa namanya isi dari surat 2 ayat 208. Ya, di situ bisa dibaca ada ayat dalam bahasa Arabnya atau asli dari Qur'annya, kemudian uh, ada penjelasannya ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam detail dari penjelasan ini, kemudian kita bisa kembali ke bagian lagi dengan mengklik lingkaran ini. Ya, jadi kalau kita klik lingkaran ini, maka dia akan kembali ke bagian yang aslinya. Ya, ya. Jadi apa namanya bahwa slide itu seolah-olah hanya satu slide ini saja. Ya. Slide-nya tidak banyak, hanya satu ini. Tapi kemudian kita bisa pindah-pindah ke penjelasan dari masing-masing slide. Ya, asal memang di situ ada simbol lingkaran. Ya, jadi misalkan ketika kita menyampaikan bahwa bahwa Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, khotimul anbiya. Nah, rujukannya apa? Penutup para nabi ini kita tinggal mengklik simbol ini, ya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, ya, di situ ada apa namanya ayat yang menjadi rujukan. Kemudian kita bisa kembali ke bagian lagi, ya. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan langsung dari Office yang ada di komputernya, ini akan kembali ke posisi terakhir dari bagian, ya, bukan dari awal. Kalau tampil dari awal, ya terpaksa harus diklik lagi, dipercepat supaya sampai ke posisi yang terakhir. Ya, jadi itu bagaimana cara menggunakan materi dari Runtuh Bodong, yang sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya materi ini membuat kita jadi semakin bersemangat, semakin apa namanya percaya diri ketika kita berdakwah, ya, menyampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat baik untuk yang melakukan dakwah ataupun yang mendengarkannya. Kemudian apa namanya, karena ini menggunakan fasilitas yang ada di dalam PowerPoint, yaitu ada apa namanya semacam link gitu ya, sehingga karena ini spesifik,
sehingga belum terlalu disupport pada sistem operasi yang lain ya. Jadi kalau misalkan menggunakan Linux, maka fasilitas link yang bisa diklik ini ya, gambar orang ini mungkin tidak ada ya. Nah, untuk mengatasinya kalau yang menggunakan Linux misalkan ya, kita bisa menggunakan Office yang online ya. Jadi tinggal menggunakan Office yang dari web, dan itu bisa digunakan secara free, dan saya kira membuat kita lebih nyaman kalau kita belum bisa menggunakan perangkat lunak yang legal ya. Jadi ini yang saya sampaikan tentang cara menggunakan materi ceramah atau materi kultum atau materi pengajian yang diambil dari Runtah Godong. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.